PT ASDP Indonesia Ferry adalah BUMN yang bergerak dalam bisnis jasa penyeberangan laut dan pelabuhan terintegrasi. Lalu ASDP melakukan ekspansi usaha ke sektor properti. Baru-baru aja ASDP membuka kawasan wisata Bakauheni Harbor City di Lampung Selatan. Sebelumnya ASDP membuka kawasan Marina Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Apa sih alasan ASDP masuk ke sektor properti dan pariwisata? Dan apa tantangannya? Bagaimana strategi ini berkontribusi pada pertumbuhan bisnis ASDP? Yuk kita tanya langsung ke Direktur Utama ASDP, Ibu Ira Puspadewi. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya. Thank you for having me. Akhirnya bisa ketemu ngomongin sesuatu yang menarik banget nih kalau kita bicara ASDP. Karena dalam pikiran banyak orang kan, waduh ini perusahaan namanya aja angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Literal banget. Ini kayaknya jadul banget gitu ya. Dan surprise begitu sampai ke sini kantornya kok bagus banget, cakep. Oh, dikira sejadul namanya gitu ya. Karena dulu aku pernah main di kantor yang lama, nggak sebagus ini ya. Anyway, aku justru pengen bahas sesuatu yang sekarang ini di berita lagi muncul ya, karena masuk liburan sekolah, SDP membuka area wisata, ya, Bakauheni Harbor City, ya. Dan sebelumnya juga membuka Labuan Bajo ya, kawasan wisata terpadu Labuan Bajo, betul ya? Betul. Nah ini menarik adalah kalau kita bicara SDP dengan namanya tadi itu ya, yang letterlek tadi itu kan asosiasi kita adalah ini usahanya adalah penyeberangan laut gitu, jarak dekat antar pulau gitu. Betul. Kok bisa masuk ke sektor properti? Gitu. Ya. Apa pertimbangannya, Bu Ira? Pertama gini, nama dulu ya Mas Indra ya. Nama ini saya sering bilang kalau memperkenalkan diri, ASDP adalah perusahaan yang nama pelabuhannya lebih ngetop dari nama perusahaannya. Jadi, tapi ngetopnya kalau saya sering menggunakan istilahnya pakai bahasa Inggris, kita bukan famous, tapi infamous. For macet selama Lebaran, pernah terburuknya sampai 26 km antrinya di Merak. Nah, memang kita uniknya tuh gini, kalau perusahaan lain banyak yang misalnya perkapalan saja, perusahaan yang lainnya pelabuhan saja. ASDP itu uniknya kita mengelola dua-duanya. Tidak banyak perusahaan di Indonesia bahkan di dunia yang mengelola dua-duanya, dan itu spesial. Nah, karena kita mengelola pelabuhan juga, ada beberapa lokasi pelabuhan yang kita pandang ini terlalu seksi untuk hanya menjadi pelabuhan gitu. Jadi value-nya pastinya harusnya bisa lebih tinggi dari sekedar jadi pelabuhan. Jadi ada kayak internal process thinking yang kemudian enggak bisa nih, mesti lebih dari sekedar pelabuhan. Nah kemudian yang kedua tentu saja ada yang namanya peluang kan ya, dari dalamnya kita mikir ini nggak bisa cuma gini nih, tetapi peluangnya gimana? Nah kan kita mulainya dari sebenarnya di property development ini atau waterfront property development itu adalah sejak tahun 2019 visinya. Tapi kita mulai prosesnya sudah lebih dulu dari itu. Nah jadi satu ada memang pemikiran bahwa ini harusnya value-nya lebih tinggi. Kedua ada peluang di Labuan Bajo itu. Kita juga tahu bahwa pemerintah sudah akan mencanangkan itu akan jadi next Bali. Nah tadinya Labuan Bajo itu adalah tempat yang pelabuhan yang kumuh sekali. Sebelahnya ada pasar ikan yang bau banget. Sekarang kemarin bulan lalu itu jadi tempatnya KTT ASEAN. Sebelumnya jadi side event venue untuk G20 gitu. Nah jadi dari itu aja udah terlihat satu ada value yang ditambahkan dari sekedar pelabuhan. Kemudian yang kedua kita bisa melebarkan sumber revenue kita yang tadinya secara tradisional adalah penyeberangan menjadi lebih dari itu. Ada revenue stream yang baru. Yang ketiga ini yang paling membanggakan, membahagiakan buat kami, buat saya, buat BOD, bahwa kita menjadi akselerator atau promotor pertumbuhan ekonomi yang baru di tempat itu. Karena tadinya Labuan Bajo yang seperti itu, sekarang downtown-nya
Manggarai Barat tuh kabupatennya itu adanya di sekitar pelabuhan kami. Wow. Menggerakkan ekonomi ya. Menggerakkan ekonomi. Jadi fungsinya si BUMN sebagai agent of development tuh dapat juga. Nah, hal yang sama di Bakauheni juga. Bahkan di sana itu tanahnya jauh lebih besar dari yang kita punya di Labuan Bajo. Terus orang yang lewat itu dalam 1 tahun lebih dari 20 juta. Dalam 1 tahun. Semua orang di mana-mana dapat crowd 20 juta itu udah jelas potensi. Sehingga kita lihat ini istilahnya tinggal belokin dikit. Orang yang 20 juta masa sih nggak dapat sih 5%, masa nggak dapat 10%. Jadi kita ambil lagi. Nah, sekali lagi premis yang sama dari Labuan Bajo kita terapkan ke Bakauheni Harbor City. Sekarang ini jadi juga pertumbuhan ekonomi baru di titik itu, di mana tadinya ekonomi terbesar itu dari pelabuhan, sekarang ada lagi pariwisata di paling selatannya Sumatera. Sekali lagi agent of development-nya jalan juga. Membangun kawasan wisata terpadu itu apa memang menjadi scope of bisnisnya SDP ya? Kan kita tahu bahwa masing-masing BUMN itu punya couplingnya sendiri-sendiri terkait dengan area garapannya gitu. Betul. Berarti karena ini pengetahuan orang awam ya, jadi kalau bicara SDP, bicara penyeberangan itu yang maksimum pelabuhan lah yang dikelola, tentu saja jadi bagian skopnya. Tapi ini kan it's a completely new business. Iya, betul. Ya. Betul. Yang bisa jadi juga terjadinya di luar area pelabuhan itu sendiri kan sebenarnya kan. Iya, dalam pelabuhan tapi ya di periferalnya. Betul. Nah itu mungkin yang pertama adalah ini memang menjadi bagian dari skopnya SDP ya. Kita lebarkan skop itu resminya di tahun 2019 dengan visi yang kita tambahkan Waterfront Tourism Development. Jadi memang officially itu. Tapi kita juga at the same time tahu itu bukan DNA kita. Itu bukan expertise kita. Maka itu adalah hal yang kita pisahkan di anak perusahaan. Dengan Indonesia Ferry Property itu ya. Indonesia Ferry Property. Dengan begitu ya dikelola sama orang yang tahu, bukan kami gitu. Dan buat joint venture ya dengan PP. PP, betul ya. Nah, menariknya nih, mungkin sebelum ngomongin tentang gimana sih proses ekspansi itu berjalan dan akhirnya bisa menjadi seperti sekarang. Mungkin sebelum sampai ke situ, ini kenapa saya angkat ini karena banyak dari teman-teman perusahaan swasta bahkan gitu yang relatifly sebenarnya mereka lebih punya ruang untuk bergerak yang harusnya lebih luas, lebih fleksibel dan lain sebagainya. Betul. Itu kesulitan untuk melakukan ekspansi yang itu di luar dari core bisnisnya. Nah, sementara ini kan SDP melakukan itu, gitu ya. Nah, sebelum sampai ke sana, Bu Ira, inisiatif untuk berekspansi ke kawasan wisata itu, ya, itu datangnya murni dari SDP itu sendiri, ya, yang setelah melakukan analisa bisnis dan kelihatannya kita perlu, seperti Ibu tadi sampaikan ya, perlu masuk ke area yang kita belum mainkan sebelumnya dan itu seksi gitu, dan itu jelas-jelas ada, tinggal belokin dikit, masa 5% nggak dapat gitu ya. Nah, inisiatif itu datangnya murni dari SDP sendiri atau ada arahan dari Kementerian BUMN misalnya atau dari gimana? Jadi gini, selalu ada it takes two to tango ya, selalu ada hal dialogis antara kita sebagai perusahaan dan dengan pemegang saham. Nah, dalam konteks ini adalah Kementerian BUMN. Dalam hal ini Kementerian BUMN, lebih tepatnya menterinya. Lebih tepatnya menterinya. Jadi saat itu sudah terlihat kitanya sendiri gini. Kalau di bisnis penyeberangan itu adalah salah satu bisnis yang heavily regulated. Mau kita tuh salah satu-satunya setahu saya moda transport yang nggak pernah ada tuslahnya. Mau rame segimana, mau pulangnya nggak ada muatan balik, ya, tetap aja satu tarifnya. Jadi kan harus mikir nih, gimana caranya kita juga harus punya bisnis yang tidak terlalu heavily regulated. Itu ada dari pemikiran kita. Terus lihat-lihat, oh asetnya ada. Menterinya juga, baik menteri kemarin Ibu Rini maupun Pak Erik berpandangan yang sama. Ada aset-aset yang seharusnya value-nya lebih tinggi dari existing kemarin gitu. Jadi sama. Kitanya punya ide awal, menterinya dukung, jadilah barang gitu. Oke. Berarti inisiatif awalnya berarti dari Ibu Ira ya? Dari pemikiran kita lah, as a company. Ya, as a company ya. Kemudian bersambut gayung dengan menteri. Betul. Waktu itu Bu Rini, sekarang kemudian Pak Eri.
dan akhirnya jadi seperti sekarang ya. Betul. Oke. Artinya memang ini menurut saya yang jadi hal yang asik untuk dibahas ya. Jadi bahwa teman-teman di BUMN sekarang punya challenge bahwa dia nggak bisa stuck hanya dengan traditional business. Exactly ya. Kalau saya mungkin mau mengatakan perintah kerja zaman dulunya gitu. Oh iya. Ya, which is benar juga sih kan, karena BUMN kan hadir kan untuk menggerakkan ekonomi sebagai penopang bangsa dan lain sebagainya kan. Jadi masing-masing tuh punya perannya sendiri-sendiri, dan kebetulan SDP punya peran menyambungkan pulau di Indonesia gitu supaya ekonominya bergerak, uangnya berputar, masyarakat lebih baik gitu. Tapi kemudian kan bisa jadi karena sebagian berpikirnya ya udah karena perintah kerjanya seperti itu, ya memang area bidangnya itu, ya udah itu aja gimana lebih efisien, gimana tuh bisa lebih bagus, pokoknya kalau bisa nggak rugi kayak gitu aja kan, jangan bergantung sama subsidi. Akhirnya kan stuck dengan pemikiran itu ya. Dan menariknya SDP di bawah kepemimpinan Ibu mencoba untuk go beyond, keluar gitu dari yang traditional bisnisnya, dari core-nya gitu. Ya, dan entrepreneurial seperti itu kan yang saat ini kelihatannya Pak Erik sendiri juga menggelorakan ya, semangat kepada semua BUMN di Indonesia. Which is itu yang menarik ya bagi saya. Nah so akhirnya dapat persetujuan, yuk kita bangun kawasan wisata gitu. Kemudian akhirnya dibuat PT baru ya, anak perusahaan Indonesia Ferry Property ya, BIRA ya. Dan itu manajemennya completely baru ya Bu? Jadi nggak ada sama sekali dari induk usahanya, dari SDP sendiri, atau 50-50 atau gimana? Ada, sekarang di root-nya adalah dari kami awalnya, tapi dialah salah satu orang yang betul-betul melahirkan, membidani seluruh proyek di IPRO ini. Jadi dia tahu persis dari awal. Kemudian direkturnya dari PP, tapi selebihnya semuanya, saya bilang 90% dari luar sama sekali. Ya. Jadi yang ngedrive tetap dari SDP berarti ya, dari orang SDP ya. Kita pemegang saham terbesarnya, mohon maaf. Iya. Tapi ini orang yang tahu betul dari awal bagaimana seluruh sejarahnya, kebetulan dia juga bukan orang yang lahir besar dari SDP, tapi pro hire. Jadi sebelum ini di-develop dia sudah ada, jadi DNA-nya nggak sama persis sama orang yang lahir besar di SDP. Karena kan kita membutuhkan orang yang memang tahu betul dengan bisnis yang completely baru ini kan Bu ya, gitu ya. Jadi menarik gitu ya. Itu menarik. Gini, jadi kita tuh tetap harus kuat di core-nya, tapi at the same time juga membuka sesuatu yang masih, kalau saya bilang, related industry ya, bukan totally off gitu loh dari ininya kita, dari core-nya kita. Karena apa? Itu di pelabuhan juga, itu dekat pelabuhan juga, dan saling memperkuat. Jadi misalnya untuk konteks Bakauheni ya, karena dia sekarang ada daerah wisata baru di Bakauheni, kita harapannya apa? Bangkitan orang menyeberang dari Jawa Barat dari Persisri Banten akan ke sana juga. Jadi tidak hanya si tempat pariwisatanya aja, tapi nyebrangnya ini yang kita mau. Kita happy kalau ada orang dari Sumatera datang gitu, tapi lebih happy lagi kalau dari orang Jawa, karena kemudian multiplying benefitnya buat kita. Bicara kita ekspansi, membangun sebuah bisnis baru, apalagi di luar dari core bisnisnya, itu pasti tantangannya nggak sedikit. Penasaran ini, apa aja tantangan yang harus dihadapi oleh teman-teman di SDP atau mungkin di langsung Indonesia Ferry Property-nya ya, ketika ingin wujudkan impian besar yang strategis ini? Pertama, yang paling berat barangkali adalah pesimism dari orang SDP sendiri gitu. Emang bisa gitu, kita ke sana, emang kita punya keahliannya, dan itu hal yang kalau nggak dikelola dengan baik bisa digoreng-goreng juga, artinya bikin moralnya tuh kita tuh down kan gitu. Nah itu satu. Jadi gimana dapat buy-in internally bahwa itu adalah hal yang strategis yang kedepannya akan benefiting buat SDP, itu satu. Yang kedua ya tadi kita sebutkan, expertise-nya nih mesti dibangun, milihnya gimana, komposisi orangnya seperti apa, itu kan karena kita bukan dari bisnis itu, maka banyak nanya deh gitu sama orang yang tahu. Tapi saya kira dua hal itu sih, buy-in internally, kemudian yang kedua membangun kompetensi itu walaupun tidak langsung oleh kita, tapi memilih orangnya aja kan masih di tangan kita. Itu banyak ngobrol sama orang lain. Itu tuh menarik ya, karena
exactly yang Ibu tadi sampaikan yang kerap kali dijadikan alasan kenapa kemudian ekspansinya tuh nggak pernah jauh-jauh gitu Bu. Ya benar-benar adjacent bisnis banget, yang melipir banget ya, yang sebenarnya core expertise kita udah punya gitu, tinggal nambahin dikit-dikit gitu. Nah kalau nih konteks ini kan SDP kan keluar dari core kompetensinya ya, walaupun masih areanya berdekatan dan jelas-jelas ini kan alur orangnya ini duit di depan mata nih gitu kan. Sebenarnya dari sisi opportunity itu gede gitu. Tapi ini kan beda bisnisnya gitu. Kita nggak punya kompetensinya gitu. Sehingga melahirkan pesimisme tadi ya. Yang itu kan wajar ya ketika ada orang punya khawatiran itu. Gitu. Gimana cara Ibu untuk bisa menjawab pesimisme dari teman-teman itu sampai akhirnya beneran sekarang kejadian, Bu? Yang lebih tepat sih mungkin nanya sama orang SDP yang saya ajak ngobrol ya. Tapi kalau saya mencoba bahwa ada ungkapan try to understand first before asking to be understood. Kalau kita coba memahami apa sih kekhawatirannya orang, concernnya mesti diapain, rasanya along the way disitulah buy-in terjadi kita. Coba memahami concernnya mereka dan mengadres itu dengan sebaik-baik mungkin. Ini dalam spirit belajar ya, Bu Ira ya, karena situasi yang dialami pada saat harus meyakinkan teman-teman bahwa ini ide yang bagus loh gitu dan ini kalau misalnya ini berhasil bisa bagus nih dan kayaknya teman-teman bisa nih kan, pasti kan Ibu dengan jajaran direksi juga punya optimisme seperti itu sebenarnya. Cuman sayangnya itu tidak di-share oleh teman-teman yang lain, katakanlah gitu. Nah, boleh nggak di-spill sedikit, Bu? Apa sih yang concretely ketika Ibu mencoba memahami? Dan dari pemahaman itu kan pasti Ibu nangkepin nih, oh ternyata yang membuat mereka pesimis tuh ini toh gitu. Nah, boleh nggak di-spill, Bu? Ya, nggak perlu terlalu spesifik nggak apa-apa. Tapi kita perlu tahu karena teman-teman yang ingin melakukan ini, Bu, kan dia maju mundur nih gitu kan. Setidak-tidaknya kalau dapat bocoran dikit jadi lebih pede majunya gitu ya. Kemudian setelah apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab atau simpul-simpul pesimisme itu ada di mana? Pertanyaan keduanya gimana Ibu merespon itu? Saya punya pameo yang kalau boleh saya bilang, saya bangga saya nemunya sebelum masuk SDP karena pameo ini berhubungan dengan ombak gitu ya. Jadi gini, saya bilang kita nggak boleh, kita tuh harus pecah ombak jauh dari pantainya. Intinya gini, jangan lempar ide untuk pertama kalinya, apalagi ide besar di meeting yang besar. Usahakan pecah-pecahlah di kelompok-kelompok kecil, ide-ide besar itu, sehingga udah dapat insights dari masing-masing kelompok kecil-kecil itu. Chance-nya kalau kita melempar sebuah ide besar di pertemuan yang besar, chance-nya kita ditolak langsung. Karena itu terlalu asing. Kan kita sama yang asing, amigdala kita kan langsung nolak kan. Tapi kalau ada yang kecil-kecil, nah saya bilang, saya pikir saya lumayan juga ya bisa menemukan sesuatu yang kemudian buat orang SDP analogi itu mudah sekali dipahami. Karena kita kan orang laut kita. Orang laut di pelabuhan itu ada satu bangunan pemecah ombak. Jadi dan itu jauh dari pantai. Kalau udah di pantai itu udah telat. Jadi kalau bisa ada dialog-dialog yang kita breakdown di kelompok-kelompok yang lebih kecil sehingga ketika sudah di meeting yang besar yang harus kita putuskan secara strategis, ini udah tergarap gitu sebenarnya. Itu sih. So saya izin untuk mencoba menstrukturkan alur berpikir saya dan juga journey-nya ya, ngebayangin journey-nya ya. Berarti ketika Ibu dengan kawan-kawan di direksi punya gagasan ini ya untuk masuk ke bisnis baru kawasan wisata yang di sekitar pelabuhan. Yang Ibu lakukan berarti identify dulu meeting-meeting kecil mana yang strategis, yang itu akan jadi pemecah ombak tadi ya? Ada ide besar nih, saya punya ide besar, tapi kita jual dulu di kelompok-kelompok kecil. Kelompok kecil. Ada tips nggak kelompok kecil yang dimaksud itu kelompok yang harus punya kriteria apa gitu misalnya? Terutama BOD-1. Karena dia yang langsung menerjemahkan ide kita, mereka juga yang akan langsung menurunkan itu, cascading ke bawahnya dari mereka. Jadi kritikal sekali. Kalau ada dari BOD ke BOD-1 sudah ada deviasi besar, kebayang nggak ke bawahnya gimana? Biasanya di sini saya. Dan
tadi Ibu menyebut meeting-meeting kecil ya. Meeting kecil itu preferably menurut Ibu one on one person gitu atau groups, Bu? Idealnya one on one, tetapi tidak kadang-kadang waktu ruang tidak memungkinkan. Kalau saya bilang combine, di mana bisa one on one, saya one on one. Kalau tidak, setidaknya kelompok kecil. Yang saya bilang kelompok kecil tuh satu kelompok tidak lebih dari 5 atau 6 dah, kurang lebih gitu. Jadi dalam bahasanya John Kotter ya, yang kita ngomongin change management itu ya, ini berarti membangun aliansi ya di awal ya, sebelum kita campaign kemana-mana ya. Kalau aliansi kan kayak politik kan, tapi kalau bilang mecah ombak cocok sama SDP. Apalagi sekarang ya Bu ya, agak sensitif istilah itu ya Bu ya. Menjelang 2024. Wow, oke. Itu dari strategi bagaimana kita mencoba meyakinkannya Bu. Iya. Yang kedua adalah apa kerap kali ya yang menjadi titik keberatannya mereka, ya. Yang ini nih Ibu mungkin menduga sebenarnya bukan SDP aja nih, di banyak perusahaan juga pasti nih kayak gini nih akan tersuarakan gitu Bu. Iya. Kalau tadi sempat Ibu Ira menyebut tentang pesimisme yang datangnya dari nggak yakin, kita bisa nggak sih, itu kan bukan bagian kita gitu. Ya, nanti malah jadi risiko loh, kita udah aman, udah enak, udah asik, malah main di sesuatu tempat yang itu malah, nah, itu kan ketakutan yang muncul dan itu wajar, setiap manusia akan punya seperti itu ya Bu ya. Nah, apalagi Bu yang teman-teman ini perlu anticipate ketika mereka ingin menggulirkan sebuah ide yang besar, selain daripada kita udah expect nih orang pasti awalnya ada khawatiran tentang hal itu, karena kita kan rocking the boat kan Bu. Betul. Ya, boatnya udah enak-enak di rock lagi gitu. Betul. Ya. Nah, apalagi kira-kira Bu yang perlu diantisipate gitu? Saya gini melihat kalau kita ya di Islam ya ada perbedaan adalah rahmat, itu buat saya itu hal yang jadi posisi manajemen yang bagus banget, karena justru karena ada perbedaan mestinya resiko-resiko yang dipandang oleh teman-teman yang awalnya adalah sebuah pesimism tadi itu kita convert menjadi risk management kan. Right. Nah, kalau kita bisa identifikasi apa sih, makanya tadi saya bilang try to understand first before asking to be understood. Ayo di list down apa sih yang jadi khawatir, terus instead of worrying tentang list kekhawatiran ini, bagaimana kita convert kekhawatiran ini menjadi risk management yang baik, yang kalau bisa semua risiko yang kunci bisa dipetakan dan diantisipasi. Nice. Artinya justru balik lagi kayak yang Ibu sampaikan tadi ya, berangkat dari try to understand sebelum kita berharap untuk di-understood ya, untuk dipahami gitu ya. Dan dari ngobrol dengan mereka, kita jadi tahu banyak hal-hal yang jadi kekhawatiran mereka, ketakutan mereka gitu. Dan itu jangan dilawan, tapi justru di list tadi Bu ya. Dan kita coba pahami, kenapa sih kok dia berpikiran gini, kenapa kok dia merasa begini. Karena di balik pemikiran perasaan itu pasti ada sesuatu kan di balik itu kan. Yang mungkin selama ini kita nggak ngeh gitu. Karena kita di bisnis yang sekarang kita jalanin baik-baik aja gitu. Ya itu terpendam gitu ya. Begitu kita angkatnya ke permukaan, itu ikut muncul gitu. Dan itu justru malah jadi rahmat. Iya. Ya. Kalau aku nggak ngomongin ini nggak keluar gitu. Betul. Ya. Dan setelah kita merinci itu semuanya dan memahami kenapa kok itu muncul, yang aku tadi terkesan adalah justru itu yang menjadi dasar untuk kita punya risk management yang lebih baik. Iya. Yang tanpa itu justru malah risk manajemennya malah nggak baik gitu. Kalau kita berangkat dengan PD dan tiba-tiba semua orang optimis gitu. Wah, Bira ini bagus idenya Bira, ayo kita jalankan besok ya. Ayo taruh duit, ayo cari investor gitu. Malah deg-degan ya. Karena kita jadi nggak bisa anticipate all the little things yang itu di bawah permukaan gitu. Risk management kita jadi lemah ya. That's what I see. Wow. Oke. Jadi mungkin gini Mas Indra, saya merasa sebagai CEO, saya mungkin punya hak prerogatif lah, bukan prerogatif amat, tapi I have more voice atau louder voice kalau mau gitu, untuk bilang enggak, ini pokoknya kita kerjain. Tetapi saya akan sendirian, maksudnya, atau kalaupun teman-teman tadi yang alliance tadi ya, kalaupun teman-teman dukung enggak sepenuh hati, tapi kalau udah sama-sama dipetakan, ayo udah ya, udah jelas ya, mestinya ini udah lengkap ya, saling cek,
Iya. Bismillah, udah kan? Iya. Selalu ada faktor bismillahnya Iya, dong. iya. Emang kita bisa ngitung 100% kan nggak bisa. mungkin. Iya, Tapi iya. most of the Iya. possible risk Iya. sudah kita Iya. identifikasi. Dan ketika namanya kekhawatiran, ketakutan itu dikeluarkan dan ditaruh di atas meja, itu akhirnya jadi milik bersama dan itu bukan lagi omongan di belakang layar Betul, kan. Dan itu nggak betul. melekat di hati lagi, Iya. nggak melekat di kepala, udah di atas meja. Iya. Dan setelah semua orang tahu, ya omonganmu nih catat sini, Iya. catat. Akhirnya kita jadi ada detach dengan itu. Betul. Jadi ada disassociate Betul. dengan problem itu. Iya. Dan ketika itu ada di atas meja, kita bisa omongin. Iya. Selagi itu ada di hatinya mereka, pikiran mereka nggak bisa dibahas loh. Itu yang nggak mudah juga buat orang Indonesia saya kira, karena Iya, kebetulan saya lama bekerja bukan di perusahaan Indonesia. Open communication dengan membicarakan perbedaan secara civil, secara baik-baik saja, nothing personal, itu nggak gampang. Orang kita cenderung kalau kita misalnya nggak setuju sama idenya dia, dipikirnya kita personally nggak senang sama dia, padahal enggak. Iya. Saya kira salah satu hal yang kita belajar dalam hal ini, memang banyak masyarakat Barat deh ya dibandingin kita, adalah bisa duduk membicarakan perbedaan tetap respectful. Iya. Itu yang Iya. nggak mudah kan. Iya. Kita komunikasi biasa pilihan kan, mau yang agresif, pasif. Orang Indonesia biasanya di antara ini, tapi kita masih belajar untuk asertif. Iya. Kalau buat saya asertif itu kalau di Islam gampangnya saya kira Nabi Muhammad ya, dia tegas banget tapi menyampaikannya dengan lembut. Gak perlu marah-marah, gak perlu meledak. Saya kalau boleh dites sih, boleh ditanya, kalau semua teman saya udah cukup lama di SDP 5 tahun lebih, saya nggak pernah meledak. Menyampaikan kemarahan itu nggak harus meledak, menyampaikan kekecewaan itu nggak harus meledak gitu. Wow. Karena kalau meledak kayaknya kita kalah ya, udahan gitu. Saya ngelihatnya. Iya. Oke, tadi kan ada dua challenge ya Bu ya. Yang pertama adalah pesimisme, dan kita udah bahas tentang gimana kita handling pesimisme itu. Yang kedua adalah menemukan orang yang tepat untuk menjalankan proyek strategis itu. Apa Bu tips yang Ibu bisa share ke kita in terms of choosing the right people, memilih orang yang tepat untuk kita amanahkan sesuatu yang punya risiko kan, dan sebagian orang mungkin masih juga pesimis kan, itu nggak mudah kan perannya dia gitu. Sangat. Nah apa Bu yang Ibu jadikan kriteria untuk kemudian memilih seseorang, dan ketika sudah terpilih apa yang Ibu pesankan kepada dia? Pertama buat saya track record dia ya, ada berbagai hal baik itu behavior maupun skill. Kalau dipilih, saya akan nomor satu milih orang dengan attitude dulu. Katanya kan bisa bilang kalau kita tuh memilih attitude kalau train for skills. Skills bisa di-train. Attitude ini tidak mudah. Saya mencoba akan pilih itu, tetapi walaupun saya sudah punya data lah tentang dia, si attitude dan skillnya, saya tetap ada faktor resiko kan tetap. Biasanya kalau orang dengan jabatan yang sangat strategis, saya akan minta meetingnya one on one. Dan saya cuma minta satu hal sih, saya bilang, saya memutuskan Anda menjadi dalam posisi ini karena kriteria ini, menurut saya benar. Tapi saya bisa saja salah. Saya cuma minta tolong, saya biasanya. Tolong buktikan bahwa keputusan saya itu benar memilih Anda. Bantu saya. Itu bantuan yang sangat berat sekali. Itu sebenarnya itu sambil nginjek kaki sih. Tapi bahasa saya biasanya tolong buktikan bahwa keputusan saya benar. Karena kalau enggak, you are embarrassing me. Saya bahasa kurang lebih kan gitu. Akhirnya jadi personal ya. Iya, saya coba kayak gitu. Biasanya one on one. Dan mungkin kalau di Indonesia justru personal bonding seperti itu beyond sekedar job assignment kan Bu ya. Jadi aku harus I must not let her down. Aku nggak boleh mengecewakan dia gitu. Iya, sering bahasanya gini, wah ini harga diri Bu, saya jadi beban sama Ibu diginin. Memang maksud gue ngasih beban gitu. Wow, oke. Terakhir Bu, dengan sekarang ASDP sudah ekspansi ke kawasan wisata terpadu gitu. Iya. Kita penasaran nih gitu. 10 tahun dari sekarang SDP akan jadi seperti apa sih kalau dalam visi Ibu? 10 tahun dari sekarang buat saya harusnya pelabuhan tidak hanya menjadi tempat
di mana orang lewat. Gitu. Tapi pelabuhan harus menjadi tempat di mana ada value added yang diciptakan. Kebetulan saya baru 2 minggu lalu belanja ide lah dari berbagai tempat di luar Indonesia. Di sana itu pelabuhan-pelabuhan itu ternyata udah jauh lebih advance dari kita. Jadi misalnya karena dia tempat lewat buah kiwi dari New Zealand gitu. Maka pelabuhan itu menjadi distribution centernya si buah kiwi untuk seluruh Eropa saat itu. Wow. Kemudian karena ada kontainer jus, sebuah merek orange juice gitu, maka dia bilang packagingnya di pelabuhan aja. Nah, saya sudah berpikir beberapa waktu lalu bagaimana menciptakan value added di pelabuhan. Dengan adanya ini makin terkuatkan gitu bahwa iya harus kayak gitu. Nah, tentu dengan kita kemarin mulai di Labuan Bajo, di Bakauheni Harbor City ini kan confirm yang kita lakukan kemarin walaupun belum berkonsep kuat banget bahwa value added pelabuhan itu harus diciptakan, itu sudah kita mulai. Mestinya ke depannya itu makin besar, ada beberapa lokasi yang sekarang pun sudah saya minta tim untuk cek. Ini kayaknya nggak bisa sayang kalau cuma buat pelabuhan aja. Jadi kedepannya kita menjadi pelabuhan yang di pelabuhan-pelabuhan kita terutama value added itu diciptakan. Jadi ruang bertumbuhnya SDP ini masih luas sekali Bu ya. Kalau kita berani untuk berpikirnya nggak terkungkung hanya dengan angkutan sungai dan lautnya. Yang literal tadi. Yang literal tadi ya. Dan yang menarik adalah case dengan adanya Bakauheni yang sekarang dan juga Labuan Bajo itu membangun kepercayaan diri bagi teman-teman bahwa ternyata kita bisa kok gitu. Wow. Saya nggak sabar pengen lihat SDP 10 tahun dari sekarang, Bu. Sama, saya juga udah pasti udah nggak di SDP. Terima kasih sekali untuk waktunya, Bu Ira, dan ilmunya dan sharingnya untuk kita semuanya. Terima kasih, dengan senang hati.